Halo, welcome back to my YouTube channel, Bapak dan Ibu. Ini merupakan sesi yang terakhir untuk modul yang ketiga, yaitu modul fungsional oleh saya Manuel Edison Ano, peserta PLDP 3 Tanaman Angkatan 21. Seperti biasa, table of contents kita. Yang pertama akan membahas manajemen produksi tanaman kelapa sawit, SMK 3, dan sistem manajemen mutu. Untuk konten yang pertama, yaitu manajemen produksi tanaman kelapa sawit, kita ketahui kultur teknis budaya tanam kelapa sawit yang krusial ada di pembibitan, peremajaan, TBM, dan TM. Untuk menghasilkan TM berkualitas harus didukung dari sejak awal pembibitan. Untuk pembibitan kelapa sawit di PT PN 3 harus berlokasi di daerah yang rata, dekat dengan air, kemudian kebutuhan tanaman sesuai dengan luasan areal yang dilakukan tanaman ulang, kemudian jadwal dan sistem pembibitan disesuaikan dengan kebutuhan, dan sistem bibitan yang dianut PT PN 3 adalah pembibitan 2 tahap atau double stage nursery. Kemudian proses masuk pada pre-nursery itu ada persiapan tempat, bedengan, kemudian pembuatan naungan, pemilihan kecambah dan penanaman kecambah, kemudian penyusunan dalam naungan untuk polybag-polybagnya, kemudian masuk ke pemeliharaan, ada penyiraman, penyiangan, pemupukan, pengendalian dan penyakit. Kemudian pengurangan naungan untuk aklimatisasi sebelum masuk ke MN, kemudian seleksi bibit dan masuk ke masa MN. MN pun lokasinya menyerupai dengan PN, diupayakan sedekat mungkin untuk memudahkan dalam transportasi. Sampai pada saat pemeliharaan di MN menyerupai di PN, dan pada saatnya bibit sesuai dengan kriteria siap salur disalurkan ke lapangan untuk kebutuhan tanaman ulang. Nah, peremajaan kelapa sawit ini merupakan alur proses peremajaan kelapa sawit untuk tanaman ulang. Yang pertama luku, kemudian pancarupukan, menumbang, kemudian chipping, habis itu harrow, kemudian menanam kacangan, pancang titik tanam, melubang, memupuk lubang, menanam, kemudian masuk ke fase TBM dan fase TM. TBM adalah tanaman belum menghasilkan, pemeliharaan yang dilakukan cukup banyak untuk menjamin bahwasanya masuk ke TBM prima, di mana ada konsolidasi, penyisipan, pemeliharaan jalan, pasar kontrol, penyiangan, whipping, persiapan sarana panen, pembuatan jembatan panen, kastrasi, inventaris, dan penomoran pohon. Untuk tanaman menghasilkan, prosesnya menyerupai pada saat pemeliharaan di TBM, namun ada beberapa poin yang tidak dilaksanakan seperti proses kastrasi, itu mungkin di TBM dilakukan, namun di TM pada kasus tertentu mungkin dilakukan, namun pada umumnya sudah tidak dilakukan kembali. Kemudian masuk ke panen akut olah, ini merupakan suatu mata rantai yang harus beriringan, karena akan terjadi permasalahan apabila ada satu rantai yang mengalami permasalahan. TBS dipanen sesuai dengan kriteria matang panen, kemudian diangkut secepat mungkin dan tidak ada restan, dan akan dilakukan pengolahan di PKS untuk menghasilkan CPO terbaik. Masuk ke konten yang kedua, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3, di mana berdasarkan PP 50 tahun 2012, SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan yang secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang nyaman, aman, efisien, dan produktif. Keselamatan dan kesehatan kerja selanjutnya disingkat K3, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi keselamatan kerja agar terhindarnya dari kecelakaan kerja, kesehatan itu terhindarnya dari penyakit akibat kerja. Nah, penerapan SMK 3 bertujuan meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dan menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien. Ini merupakan 5 prinsip SMK 3, yaitu penetapan kebijakan, perencanaan kebijakan, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Selanjutnya dibutuhkan juga sistem manajemen mutu, di mana
Sistem manajemen mutu adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan. Nah, manfaat daripada sistem manajemen mutu atau quality management system adalah meningkatkan efisiensi biaya, meningkatkan image perusahaan yang positif sebagai sistem yang terdokumentasi, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Adapun 7 prinsip dari sistem manajemen mutu yaitu fokus pada pelanggan, kepemimpinan, kemudian keterlibatan orang, pendekatan pada proses, kemudian peningkatan organisasi harus fokus untuk perbaikan dan melakukan peningkatan untuk mencapai kesuksesan, pengambilan keputusan berdasarkan bukti, dan manajemen hubungan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton.